Mas Rian, Mas! Mas? Kisah ini kini memasuki babak yang semakin seru dan menegangkan. Trian dan Adila akhirnya dipertemukan kembali, dan kabar baiknya, Trian sudah sepenuhnya sadar. Dengan demikian, kekhawatiran mengenai kondisi Trian tidak lagi menjadi fokus utama cerita. Perhatian kini sepenuhnya tertuju pada pengembangan alur yang lebih intens, khususnya setelah Nathan berhasil menemukan serangkaian bukti kuat yang semuanya mengarah pada kecurigaan bahwa Andra adalah pelaku utama yang mencelakai Trian. Terdapat keanehan yang mencolok dalam cara Andra bertindak. Meskipun memiliki sumber daya finansial yang memungkinkannya menyewa orang lain untuk melakukan perbuatan jahat, ada indikasi yang jelas bahwa Andra memilih untuk melaksanakan rencana ini seorang diri. Motifnya bersumber dari dorongan balas dendam dan kebencian yang mendalam. Andra merasa sangat tidak suka karena ia selalu dibandingkan dengan Trian, yang terus-menerus dipuji dan diagung-agungkan. Perasaan sinis Andra bahkan terlihat jelas dalam sikapnya, termasuk saat ia mengucapkan kata-kata kepedulian palsu di hadapan Trian yang sakit. Kebencian ini telah menciptakan situasi yang sulit bagi Trian, dan selama Andra masih dikuasai oleh rasa benci, Trian tidak akan pernah terbebas dari masalah. Andra menjalankan rencananya dengan sangat cerdik. Ia memahami betul bahwa rentetan masalah yang menimpa Trian dan Adila pada akhirnya akan dimanfaatkan oleh Cahyadi dan Budini sebagai alasan untuk memisahkan mereka. Oleh karena itu, Andra secara konsisten menggunakan pola yang sama untuk mencapai tujuannya, yaitu memisahkan Adila dan Trian. Selain itu, ia juga berupaya keras untuk merusak citra Trian di mata Budini dan menjatuhkan citra Adila di mata Cahyadi. Semua tindakan licik ini ia lakukan agar kepentingannya terpenuhi, dan selama ini ia berhasil menghindari kecurigaan. Namun, keberuntungan berpihak pada kebenaran. Nathan akhirnya menemukan fakta-fakta yang mengerucutkan kecurigaan terhadap Andra. Sebelum bukti-bukti ini ditemukan, Cahyadi memang sengaja merahasiakan identitas Nathan sebagai orang kepercayaannya. Cahyadi khawatir jika Andra tahu Nathan akan dicelakai, dan upaya mereka untuk mengungkap kebenaran akan terhenti. Tujuan utama Cahyadi merekrut Nathan adalah untuk mengidentifikasi dalang di balik semua masalah yang menimpa Trian dan Adila. Nathan ditempatkan di divisi Adila, menyamar sebagai pegawai, dengan tugas ganda yaitu mencari informasi dan secara tidak langsung menjaga Trian. Sejak awal Trian dan Andra bekerja di perusahaan, Cahyadi yang bertindak sebagai ayah, pebisnis, dan pemimpin, sudah merasakan adanya firasat bahwa ada seorang pengkhianat di lingkungan terdekat. Insting ini semakin diperkuat oleh serangkaian kejadian aneh yang selalu berujung pada penyudutan terhadap Andra. Kecurigaan yang semakin kuat inilah yang mendorong Cahyadi untuk mengambil langkah drastis, yaitu menyatakan secara terbuka di hadapan Andra bahwa Trian adalah satu-satunya anak kandungnya. Cahyadi sadar bahwa kinerja Andra selama ini tidak memuaskan. Setiap kali ada masalah, Andra selalu berdalih melakukan pengendalian kerusakan, namun situasi justru semakin memburuk. Sebagai contoh, masalah hilangnya rekaman CCTV yang awalnya diklaim aman, belakangan diketahui bahwa Andra sendiri yang menyebarkan sebagian masalah tersebut ke media. Cahyadi mulai menyadari rencana licik yang dijalankan oleh istrinya Herlina dan Andra. Setiap kali Trian tertimpa masalah, akan selalu muncul opini yang secara halus mendorong agar Andra menggantikan posisi Trian sebagai CEO, setidaknya untuk sementara waktu. Pada awalnya, Cahyadi mungkin menerima situasi ini, mengingat Andra memang menjabat sebagai CEO sementara selama Trian sakit. Namun seiring berjalannya waktu, ia merasakan kejanggalan dan mulai curiga bahwa Andra memiliki niat untuk menguasai perusahaan. Kecurigaan ini beralasan, mengingat motivasi Herlina menikah dengan Cahyadi memang didasarkan pada uang, bukan cinta. Inilah sebabnya Cahyadi sangat protektif terhadap Trian, anak sematawayangnya. Meskipun sangat peduli dan menyayangi Trian, Cahyadi memiliki kelemahan, yaitu kecenderungan untuk menyalahkan orang lain demi melindungi Trian karena rasa takutnya yang berlebihan akan kehilangan. Semua tindakan yang dilakukan Andra ini sangat mengganggu, sehingga penugasan Nathan sejak awal difokuskan untuk mencari tahu sumber masalah, yang setelah melalui penelusuran dari berbagai pihak lainnya, akhirnya mengarah pada Andra. Kecurigaan Cahyadi semakin memuncak ketika ia menyaksikan reaksi aneh Andra saat Trian sadar. Ia merasa curiga melihat sikap adik yang tampak tidak wajar saat mengetahui kakaknya pulih. Cahyadi kini menunggu Nathan untuk membeberkan semua bukti yang akan memastikan Andra adalah pelakunya.
Nathan menjelaskan kepada Cahyadi bahwa semua indikasi menunjukkan pelakunya adalah orang terdekat, dan motif utamanya adalah balas dendam. Perbuatan jahat ini murni disengaja untuk membuat Trian celaka dengan tujuan merebut sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu perusahaan. Apalagi saat ini perusahaan sedang berada dalam kondisi genting dan belum ada penandatanganan kontrak penting dengan Bu Gladys. Andra kemudian melakukan manuver dengan menghubungi Bimo dan memberitahu Bu Gladys agar kontrak segera ditandatangani dalam upaya agar ia dipandang baik oleh Cahyadi dan tidak lagi dicurigai sebagai pelaku. Nathan berhasil mengikuti semua alur dan menyampaikan temuannya kepada Cahyadi. Awalnya Cahyadi merasa ragu untuk mempercayai bahwa Andra adalah pelakunya. Namun karena ia memang telah lama menugaskan Nathan dan memiliki ketidakpercayaan terhadap istri dan anak tirinya dalam urusan bisnis perusahaan, Cahyadi mulai tersadar. Ia menyadari bahwa Adila tidak mungkin melakukan kejahatan sekejam itu, dan pasti ada sosok yang jauh lebih besar dan kuat di balik upaya mencelakai Trian. Kini, setelah menyaksikan Adila dan Trian saling menguatkan, Cahyadi mulai memahami betapa besarnya cinta di antara mereka, dan rasa bersalah pun mulai muncul. Semua berharap Nathan akan segera mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan agar kedok Andra benar-benar terbongkar. Dengan terkuaknya kebenaran, diharapkan Cahyadi akan berhenti menyalahkan Adila atas semua musibah yang menimpa Trian. Kisah ini benar-benar menegangkan dan semua menantikan keberhasilan Nathan.